setiap hari ada jutaan dolar yang mengalir keluar dari luar negeri ke negara Filipina. Hal ini bukan dari ekspor atau dari investasi yang besar, tapi dari tenaga kerja yang bekerja di luar negeri. Halo semuanya, saya Adam Pambudi dari kelompok 10. Nah, pada kesempatan kali ini, kami, kelompok 10, akan memberitahu ke kalian tentang GDP yang ada di Filipina dan remitasi pada tahun 2023 yang mempengaruhi GDP tersebut. Nah, jadi agar lebih paham apa itu remitasi, remitasi itu sederhananya adalah uang yang dikirim oleh orang yang di luar negeri ke keluarga mereka. Uangnya itu disebut remitasi. Nah, kali ini saya bakal nanya-nanya nih ke teman-teman kelompok 10 tentang remitasi yang ada di Filipina tahun 2023 yang mempengaruhi GDP mereka. Sebelum itu, mari kita kenalan sama teman-teman dari kelompok 10. Silakan perkenalkan namanya. Halo semua, saya Rizna Pratama Jeniasa Putri. Halo semua, aku Keziana Purwanto. Halo, aku Salwa Azhar Mutakin. Hai, aku Amanda Givari Marani. Oke, pertanyaan pertama itu apa sih yang sebenarnya terjadi pada remitasi di Filipina sehingga menyebabkan keunikan GDP pada tahun 2023 ini? Oke, bisa langsung dijawab. Oke, jadi menurut BSP, itu remitansi di Filipina naik dari 36,1 miliar dolar pada tahun 2022 menjadi 37,2 miliar dolar pada tahun 2023. Kenaikan ini terjadi karena pemulihan ekonomi pasca COVID-19 dan naiknya harga barang di negara Arab Saudi dan Amerika Serikat. Lalu, pekerja Filipina itu di luar negeri mengirim lebih banyak uang karena gaji meningkat meskipun biaya hidup naik. Jadi pertumbuhan PDB Filipina pada tahun 2023 itu mencapai 5,5 sampai 5,7%, sebagian berkat remitansi yang meningkatkan daya beli masyarakat. Tanpa remitansi, pertumbuhan ekonomi akan lebih lambat. Oke, jadi itu adalah pengaruh atau penyebab utama ya dari remitasi yang mempengaruhi GDP di Filipina itu. Sekarang ada nggak sih dampak dari remitasi yang ada di Filipina pada tahun 2023 ini? Jadi dampaknya itu ada ya guys. Dampaknya itu terbagi menjadi dua, yaitu dampak sosial dan dampak ekonomi. Saya akan ngejelasin tentang dampak sosialnya terlebih dahulu. Jadi dampak sosialnya yaitu remitasi mengurangi kemiskinan. Remitasi bantu jutaan keluarga di Filipina membeli kebutuhan makanan, menyekolahkan anak, dan membeli obat. Menurut data PSA mengatakan inflasi harga bahkan naik 5,9% per tahun 2023. Tapi remitasi membuat keluarga lebih mudah menghadapi perihal itu. Nah, di sisi ekonomi, remitasi mendorong pertumbuhan uang negara dan membantu neraca pembayaran. Pengangguran bahkan turun ke angka 4,4 sampai 4,6% menurut PSA. Karena remitasi mengurangi tekanan mencari pekerjaan di dalam negeri, orang nggak perlu kerja keras cari uang tambahan, jadi bisa fokus bangun usaha. Ini juga bikin orang buka usaha kecil seperti toko di kota. Bayangin, tanpa remitasi pengangguran mungkin lebih tinggi dan ekonomi di Filipina mungkin lebih susah. Jadi itu tadi kelihatan kayak dampak positifnya ya. Sekarang saya penasaran, ada nggak sih dampak negatif dari remitasi di Filipina tahun 2023 ini? Nah guys, kalau dari dampak negatifnya itu dari resiko ekonominya itu ada yang namanya Dutch disease atau nilai uang dari Filipina itu naik yang menyebabkan penjualan itu susah untuk laku. Jadi di luar negeri itu banyak yang gak mau barang di Filipina karena harganya itu mahal. Terus juga banyak anak muda yang milih untuk kerja di luar negeri karena mereka berpikir kalau misalnya gaji di luar negeri itu lebih besar. Jadi hal ini tuh bikin dalam negeri mereka tuh lebih kosong. Nah, kalau dari resiko sosial itu ada ketergantungan. Jadi tuh kalau misalnya ada keluarga yang terlalu ngandelin uang dari luar yang bisa aja hilang karena resesi atau perang. Itu bahaya banget guys. Nah, ada juga plusnya tuh ada yang namanya brain drain atau orang pintar itu pergi. Jadi kayak dokter atau engineer itu pada pergi ke luar negeri dan bekerja di luar negeri sehingga rumah sakit itu pada kosong atau kekurangan orang. Oke, itu adalah dampaknya ya teman-teman ya. Sekarang saya penasaran nih, untuk analisis jangka panjangnya nih, apa sih yang terjadi kalau remitasi itu tuh terus tinggi atau langsung turun gitu ya? Mungkin bisa dijawab.
Nah, oke. Jadi dari teori ekonomi jangka panjang kayak model Solow, remitansi ini bikin tenaga kerja lebih produktif lewat adanya pendidikan yang lebih baik, guys. Jadi kalau remitansi turun, tingkat pengangguran tuh bisa naik dan ini bisa menyebabkan hambat pertumbuhan ekonomi. Dari data di tahun 2023 bilang kalau misalkan PDB itu tumbuh, tapi kita harus cari cara lain untuk dapat menjual barang ke luar negeri agar lebih tahan lama. Jadi misalnya tuh kayak ngembangin teknologi atau barang baru. Jadi kita nggak ngandelin remitansi aja. Nah, dari data PSI juga bilang kalau misalkan inflasi tinggi di angka 5,9% itu kayak makin parah gitu, guys. Jadi itu membuat sebagian orang tuh menjadi boros, tetapi hal ini bisa jadi stabil kalau misalkan kayak ada aturan kayak pelatihan kerja. Jadi pemerintah itu mungkin bisa buat program ajar keterampilan, jadi masyarakatnya itu nggak perlu jauh-jauh lagi untuk cari kerja. Kalau nggak kayak gini, ekonomi Filipina bisa stuck gitu-gitu aja dan nggak maju. Jadi ada ya ternyata ya analisis jangka panjangnya ya. Oke, sekarang yang terakhir itu tuh pelajaran yang akan yang bisa diambil dari fenomena unik ini untuk Indonesia tuh apa? Mungkin sekarang ini akan ada teman kita Leo yang akan langsung live report dari rumahnya. Langsung saja Leo. Kita akan membahas pelajaran apa yang bisa kita ambil untuk Indonesia saat ini. Indonesia memiliki banyak remitansi besar dari beberapa pekerja imigran, sama seperti negara tetangga kita yaitu Malaysia dan beberapa negara di Timur Tengah lainnya, supaya membuat GDP kita menaik. Lalu, Filipina menunjukkan risiko ketergantungan hanya mengandalkan uang dari luar, yang dimana menyebabkan ekonomi menjadi tidak stabil. Lalu pelajaran yang bisa kita ambil berikutnya yaitu dengan memanfaatkan remitansi untuk mengurangi angka kemiskinan di era saat ini dengan investasi pendidikan, bisnis lokal, dan ekspor non-remitansi agar bertahan lama. Jangan sampai brain drain kita semakin parah atau bahkan lebih buruk lagi yang mengakibatkan ekspor kita semakin susah dijual. Filipina meraih angka dan mereka juga berhasil meraih angka 5,5 hingga 5,7% dengan cara ini. Kita sebagai bangsa Indonesia harus memiliki ekonomi yang seimbang, seperti kita juga bisa mengikuti zaman-zaman di era saat ini, yang dimana Indonesia juga bisa mandiri dengan ekonomi seimbang dan berbagai cara yang bisa kita lakukan saat ini. Terima kasih. Sekian. Oke, itu adalah live report langsung dari Leo dari rumah. Tampaknya sangat senang sekali Leo di sana ya. Jadi kesimpulannya tuh remitansi pada 2023 di Filipina itu tuh berdampak baik ternyata buat pertumbuhan dan perekonomian di Filipina. Itu tuh mengurangi kemiskinan terus tapi ada juga loh resiko meningkatkan pengangguran di Filipina. Jadi Filipina itu tuh harus perlu aturan yang pintar biar manfaatin maksimal seperti investasi di pendidikan dan bisnis lokal. Remitansi itu baik buat sekarang, tapi buruk juga kalau nggak ada perubahan di pasar kerja. Kita perlu seimbang, manfaatin remitansi, tapi juga bangun sosial ekonomi sendiri. Oke, itu adalah podcast kita singkat dengan teman-teman dari kelompok 10. Kami mohon maaf bila banyak kesalahan atau ada data yang keliru. Kami dari kelompok 10 mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.